munculnya itu juga karena kedekatan saya dengan Romo Pastor Herman Kok CM itu. Oke. Karena kami rumahnya dekat. Lalu dan bahasa Belanda. Seringkali pastor itu seringkali mengajak saya untuk mengunjungi umat. Karena ya waktu itu mengunjungi umat di Perak itu dia pastor yang Lasaris CM yang betul-betul ya menghayati kemiskinan. Wah, ini menghayati kemiskinan. Nah, naik sepeda saya digoncengkan di belakang, dia mampir ke rumah lalu di Perak lalu dia ngajak saya. Tahu apa yang dia minta? Ya kamu tolong menjaga sepeda saya. Pesannya Iya, Romo Herman. karena dia tuh sering kali datang naik sepeda dengan membawa beras, lalu gula untuk umat Katolik yang yang miskin-miskin itu mengunjungi atau juga ya memberi bantuan sosial itu. Menjaga sepedanya. Perak, kamu tahu zaman itu, waduh, Yesus. Ya, kenapa? 2 kali sepedanya dicuri. Ya. Oh, waduh. Dicuri, dicolong. Sepeda Belanda, Gasele, apalagi itu yang, waduh. Wah, itu menarik. Itu sudah. Iya. Nah, itu yang membuat saya pegel juga kalau nyamuknya Perak itu kan, waduh. Ya cuma itu. Beberapa waktu saya juga dimintai untuk menjadi koster di pasturan itu. Pasturannya memang di Jalan Tanjung Sedari 49. Dan dia sungguh miskin. Dan ini saya suruh nyapu, suruh ngepel, malah mencuci. Wah, luar biasa ini. Nah, itu loh. Ya, luar biasa teman-teman. Jadi Bapak Uskup dulu masa kecilnya kemudian sering ke gereja bersama dengan Romo Herman itu jadi biasaan di pastoran. Nah, ini sering main di pastoran, bantu-bantu jadi koster. Itu akarnya menumbuhkan panggilan. Sama seperti saya dulu di Algon juga nyuci mobilnya Romo Eko waktu itu. Masih SMA sih. Ikut bantu-bantu cuci piring, akhirnya muncul panggilan juga. Jadi itu sederhana sebenarnya teman-teman, jadi luar biasa. Orang ini menarik buat saya. Ya, meskipun kadang-kadang muring-muring, tapi yang dihayati ya meskipun dia sakit, eksimen kakinya, tapi ya itu loh. Tetap semangat. Umur kira-kira hampir 70 lah. Tetap melayani itu. Ya, sendirian dan itulah yang membuat saya itu suatu ketika kelas 6 SD ya itu. Ya menjelang kelulusan SD. Dan itu saya setelah dibaptis. Tahun 60 kelas 6 SD. Awal kelas 6 SD. Sini ada dokumennya semua saya simpan itu. Rapot SD ada. Waduh, luar biasa teman-teman ini. Untuk mengenang iya betul-betul kalau lihat ini loh, lihat perjalanan Witik Hau, nama saya dari keturunan Hongkong jadi ya. Witik Hau ini anaknya Wikok ya, surat tanda tamat belajar SD Santo Mikael Perak. Itu yang membuat saya ya gini, ini menumbuhkan panggilan juga ya Monsinyur ya. Melihat dokumen ini, catatan-catatan yang dulu itu juga memori. Saya dulu seperti ini panggilan itu luar biasa. Iya, nah itu yang membuat enggak tahu itu juga kalau disebut panggilan ya di satu sisi tapi anugerah. Bagaimana waktu itu SD, setelah SD itu lulus SD, saya ditanya ya di kamar makan itu, kamu nanti mau jadi apa? Sama Romo Herman? Enggak, sama mami papi. Lalu saya dengan spontan saja mau jadi pastor. Spontan. Nah itu seperti mungkin Tuhan Yesus mengatakan kepada Petrus, engkaulah Mesias Putra Allah. Itu bukan kamu yang mengatakan, tapi Bapamu yang mengatakan.
di surga. Jadi tuh Wah, itu. Bagaimana? ya. Anak dalam umur kira-kira ya SD itu berapa tuh? Kira-kira 12, 10, 11 gitu. Nah, bisa ya karena tertarik kan. Memang dia sungguh hidupnya penuh dengan kegembiraan, nyanyi bahasa Belanda. Nah itulah yang membuat saya nggak tahu itu anugerah. Iya, tapi setelah saya katakan bahwa saya ingin jadi pastor, nggak mikir ingin jadi pastor itu mau masuk seminari itu ya pernah dengar. Nah, lalu mami saya bilang, ya jangan sekarang loh, kamu anak satu lagi. Saya punya 2 saudara perempuan, kakak perempuan dan adik perempuan. Jadi pancuran kapit sendang. Pancuran kapit sendang. Ono sing mancur, ono sing sendang inilah sumber air. Iya. Nah itulah yang membuat sewaktu itu saya ya sudahlah, oke. Tunggu SMP sampai SMP aja. Karena mami masih ingin menyayangi kamu 3 tahun paling tidak. Iya. Oke. Wah, sejak saat itu saya sudah dikenal calon pastor. Sejak SMP itu, waduh, SMP Angelus Kustos Kepanjen itu, wah dikenal. Makanya terus bijinya ditambah-tambahi oleh frater BHK. Berarti dulu maksudnya sempat sekolah SMP di AC 1 Angelus Kustos. Setelah itu baru masuk seminari. Jadi ada frater namanya Remigius itu ngajar geografi. Saya mungkin ya menilai itu sudah ulangan itu kasih 9, 10 gitu. Karena calon pastor karena itu. Luar biasa. Setelah itu berarti Monsinyur langsung seminari ya Monsinyur. Masuk seminari ya itu. Wah, niat ingsun sudah mantap sekali itu. Itu mami gimana Monsinyur? Wah, sudah mengantarkan itu. Mengantarkan hari pertama ke naik jeepnya Angkatan Laut tuh. Waduh. Itu saya ingat.